Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, hari ini berkat dicurahkan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita sekalian. Karena setiap hari Tuhan menolong kita sekalian. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, haleluya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepadamu. Di hari-hari ini Tuhan, Tuhan tetap mencurahkan berkat-Mu atas kami. Dan Tuhan tetap memelihara kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun, dimanapun kami tetap menyerahkan kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kehidupan kami semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu, dan kami mendapatkan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Maha Kudus, Maha Mulia Tuhan, dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Oleh karena itu kami bersandar dan hanya berserah kepadamu, agar kehidupan kami semakin hari dapat dikuduskan dan disempurnakan, mendapatkan roh kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami mampu untuk menggunakan hari demi hari hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itulah berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama untuk menaikkan pujian dan mengagungkan Engkau. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap pribadi yang ada, sehingga haleluya, roh sukacita, roh kegembiraan ada di antara kita semuanya Tuhan. Di antara kami Tuhan, di tengah kami nanti akan menerima berkat firman pengajaran yang benar. Sucikan hidup kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kehidupan hamba-Mu dikuduskan dengan firman yang ada. Kiranya Engkau juga berbicara untuk hamba-Mu, Kau kuduskan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, jika pada sore hari ini masih ada roh kuasa, roh jahat yang setan akan menggagalkan jalannya ibadah, kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tengking keluar roh pengacau dan sebagainya, dan kami akan beribadah dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tentunya berkat kesehatan tetap diberikan pada kita, apalagi kesehatan dan keselamatan dan keberhasilan Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita naikkan pujian, keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Ku selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sementara kita akan menurunkan adanya agar semuanya bisa menyanyikan dengan benar, kita percaya bahwa berkat 3K ada di dalam kehidupan kita, asal kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Musik silakan. Haleluya. 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 Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan, keberhasilan dan kesehatan. Haleluya. Keselamatan, keselamatan dari Yesus.
kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari. Sekali lagi kita naikkan. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Keselamatan, haleluya. Keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya, itulah kebaikan Tuhan. Kasih-Nya diberikan kepada kita, dan kita menerima berkat-berkat yang melimpah. Keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, mari kita dekatkan hati kita, agar apa yang menjadi kekurangan kita disempurnakan dan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongan-Nya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasa-Nya tak pernah berubah. Kita ulang dari atas. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongan-Nya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasa-Nya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongan-Nya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan
pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tiada hal yang mustahil, tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Pemberitaan firman-Mu adalah pembukaan pintu bagi kami semuanya, pembukaan jalan bagi kami semua, menghadapi segala tantangan, rintangan, masalah yang mustahil di dalam dunia, menghadapi dosa-dosa, puncak dosa Tuhan, menghadapi daging, semuanya Tuhan dengan segala hawa nafsu keinginannya, sampai kami mencapai kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula sidang jemaat di Mojokerto dan sekitarnya dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami yang banyak kekurangan, kelemahan, sanggup menolong kami, sanggup menyembuhkan kami secara sempurna sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai menjadi mempelai wanita yang layak menyambut kedatangan-Mu kembali kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ibadah kami tidak kering tanpa arti. Tuhan jamah setiap kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Lawatlah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21, ketujuh malapetaka. Ketujuh malapetaka. Ini merupakan 7 hukuman Allah yang terakhir. 7 hukuman Allah yang terakhir sama dengan 7 malapetaka atau 7 cawan yang ditumpahkan kepada orang-orang yang menolak kasih Allah. Yang menolak kasih Allah.
Ini ya, jadi 7 hukuman Allah yang terakhir sama dengan 7 malapetaka, sama dengan 7 cawan murka Allah yang dicurahkan kepada orang-orang yang menolak kasih Allah. Ayat 1, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, ini perintah. Ayat 1 ini perintah untuk menumpahkan atau mencurahkan 7 cawan murka Allah yang terakhir pada bumi ini, pada dunia ini. Ini perintahnya. Ayat 1 perintah. Kemudian ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, ini, jadi ini yang ayat kedua, pencurahan cawan pertama, pelaksanaan ini ya. Tadi perintah, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu pencurahan cawan pertama, malapetaka pertama pada manusia daging, manusia daging yang memakai tanda dari binatang, memakai tanda di ayat kedua itu ya, pada semua orang yang memakai tanda dari binatang, itu daging yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saya ulangi, ini pelaksanaan yaitu pencurahan, penumpahan cawan pertama sama dengan malapetaka pertama kepada manusia daging, manusia seperti binatang, manusia daging yang memakai tanda dari binatang, yaitu tanda-tanda dari binatang, yaitu Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Efesus A, ini Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. A, tanda durhaka. A, tanda durhaka. Sama dengan durhaka itu sama dengan melawan Tuhan. Berbuat dosa, melawan Tuhan sama dengan berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan itu. Ya, ini tanda pertama, tanda durhaka. B, Wahyu 13 ayat 5 sampai 6. Wahyu 13 ayat 5 sampai 6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Tanda penghujatan. B, tanda penghujatan sama dengan menghujat nama Yesus yang seharusnya disembah. Tanda penghujatan sama dengan menghujat nama Yesus yang seharusnya disembah. Ya, itu artinya ya, sehingga yang seharusnya disembah tapi dihujat, sehingga menyembah antikristus, menyembah antikris. Yaitu menyembah antikris. Nah, ini saja tanda penghujatan sampai menyembah antikris, menyembah antikris. Kemudian C, tanda ketiga, ini manusia daging yang memiliki tanda. Saudara, tanda dari binatang, dari antikris, yaitu tanda durhaka, tanda penghujatan, dan C, Wahyu 13 ayat 11 sampai 15. Wahyu 13 ayat 11 sampai 15. Dan aku melihat seorang binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seperti anak domba tapi ngomongnya naga, palsu ini sudah. Ini palsu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya.
Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi ini tanda sesat, tanda penyesatan, sama dengan melawan atau berpaling dari firman pengajaran benar. Melawan firman pengajaran benar atau berpaling dari firman pengajaran benar, ya, sehingga beralih kepada ajaran palsu, ya, beralih kepada ajaran palsu karena tanda-tanda ajaib secara jasmani saja. Tidak ada penyucian, tidak ada pembaruan, hanya tanda jasmani, sembuh, sakit sembuh, miskin kaya. Wah, itu yang dikejar. Padahal ajarannya palsu, tidak bisa menyucikan, tidak bisa merubah kehidupan kita, mujizat terbesar tidak tercapai. Ya, nah ini. Jadi pencurahan cawan pertama, malapetaka pertama pada manusia daging yang mempunyai tanda durhaka, tanda penghujatan, dan tanda penyesatan. 3 ini. Nah, ini sudah terjadi pada perjanjian lama. Ulangan pasal 25, kitab Ulangan pasal 25 ayat yang ke-17 sampai 19. Ini manusia daging juga. Ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, anak-anak, wanita, sedang engkau lelah lesu. Mereka tidak takut akan Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik usaha, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Nah ini, jadi daging, manusia daging dengan tanda durhaka, tanda penghujatan, tanda penyesatan sama dengan bangsa Amalek. Saya ulang, manusia daging dengan tanda durhaka, penghujatan dan penyesatan sama dengan bangsa Amalek, sama dengan manusia daging yang tidak takut akan Tuhan, tidak merasa takut pada Tuhan. Manusia daging yang tidak merasa takut akan Tuhan sama dengan tidak hormat kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, yaitu menyerang bagian yang lemah dari pasukan Israel, menyerang bagian yang lemah dari pasukan Israel, yaitu wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak. Nah, itu pasti dibinasakan oleh Tuhan. Akibatnya pasti dibinasakan oleh Tuhan. Tumpas semua. Nah, itu manusia daging dengan tanda durhaka, penyesatan, kepalsuan, penghujatan dan penyesatan. Itu seperti bangsa Amalek yang menyerang, yang tidak takut akan Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, menyerang bagian yang lemah dari pasukan Israel, yaitu wanita dan anak-anak. Nah, wanita dan anak-anak. Akibatnya pasti dibinasakan oleh Tuhan. Ya, Lukas 8 ayat yang ke-18. Lukas 8 ayat 18. Ini orang yang takut akan Tuhan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi Tuhan memperhatikan
perasaan hati kita sedalam-dalamnya, perasaan kita sedalam-dalamnya. Tuhan memperhatikan perasaan kita sedalam-dalamnya. Apakah ada perasaan takut akan Tuhan? Itu. Jangan seperti Amalek, jangan seperti manusia daging yang dicap antikris tanpa saudara ada kedurhakaan, ada penghujatan, ada penyesatan, tidak takut sama Tuhan, tidak merasa takut akan Tuhan. Tapi Tuhan melihat perasaan kita sedalam-dalamnya, apakah ada perasaan takut akan Tuhan? Mulai dari pemberitaan firman Allah. Mulai pada waktu pemberitaan firman Allah, ada rasa takut enggak sama Tuhan? Mulai dari waktu pemberitaan firman Allah. Jika kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita bisa sungguh-sungguh. Jika kita mempunyai perasaan takut akan Tuhan, maka kita bisa sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Allah yang benar. Sehingga itu kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Allah yang benar dengan sesuatu kebutuhan, sehingga mengerti firman Allah yang benar, sehingga percaya yakin pada firman Allah yang benar, menjadi iman di dalam hati, menjadi iman yang di dalam hati, menjadi iman di dalam hati. Nah itu Tuhan lihat perasaan terdalam kita saat mendengar firman. Mulai saat mendengar firman, ini permulaan semua dan akhir semuanya. Ya, di dalam Alkitab jelas akhir dari semua yaitu firman. Permulaan itu firman. Saudara, nah itu mulai dari situ Tuhan lihat. Kalau punya rasa takut akan Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh mendengar dengan kebutuhan, mengerti, percaya yakin sampai menjadi iman dalam hati, dan imannya akan bertambah-tambah. Imannya akan bertambah-tambah sampai iman sempurna. Nah, rohaninya akan bertambah-tambah dari selamat sampai sempurna seperti Yesus. Imannya bertambah sampai iman yang sempurna. Kerohaniannya juga saudara bertumbuh dari keselamatan. Iman itu menyelamatkan, keselamatan sampai kesempurnaan, sampai kesempurnaan. Nah itu sebaliknya, orang yang tidak takut sama Tuhan, orang yang tidak takut, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak takut pada Tuhan, pasti tidak memperhatikan firman Allah yang benar. Orang yang tidak takut pada Tuhan pasti tidak memperhatikan firman Allah yang benar, bahkan mengejek, bahkan menghujat, sehingga imannya diambil daripadanya. Imannya diambil daripadanya. Ya, sehingga tidak bertumbuh rohaninya. Sehingga tidak bertumbuh imannya, tidak bertumbuh rohaninya ke arah kesempurnaan. Nah, itu selamat saja tidak bertumbuh rohaninya dari keselamatan sampai kesempurnaan, lengkapi. Tidak bertumbuh imannya sama dengan tidak bertumbuh rohaninya dari keselamatan sampai kesempurnaan. Nah itu saudara, bahkan menjadi sandungan, penghalang ya untuk kemajuan rohani, pertumbuhan rohani. Nah itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Bukan cuma dia yang tidak ada iman, dia yang tidak ada keselamatan, tidak bertumbuh, tapi menjadi sandungan, penghalang untuk kemajuan rohani, untuk pertumbuhan rohani. Dan dagingnya menjadi sasaran dari roh durhaka, roh penghujatan dan sesat. Dari roh durhaka, penghujatan dan penyesatan. Ya itu, sehingga menjadi daging yang lemah. Ya, saudara, yang dikuasai oleh binatang buas antikris, menjadi milik antikris, sehingga dibinasakan, sehingga kehilangan keselamatan dan dibinasakan selama-lamanya. Jangankan sempurna, selamat saja tidak. Kalau orang tidak takut pada Tuhan, dia tidak mau memperhatikan firman Allah yang benar, justru dia lawan.
dia hujat, dia ejek, sehingga tidak mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman tidak mengalami. Dia kehilangan, dia menjadi sasaran, dagingnya menjadi sasaran dari roh durhaka, roh penghujatan, roh penyesatan, daging yang lemah yang dikuasai binatang buas antikris, dimiliki binatang buas antikris, sehingga kehilangan keselamatan sama dengan binasa selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, Markus 14:38. Injil Markus 14:38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, itu. Jadi doa penyembahan adalah berjaga berdoa, doa penyembahan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Proses perobekan justru pada saat daging lemah. Proses perobekan daging justru pada saat daging lemah, sama dengan mengantuk. Nah, saat mengantuk lawan, ngantuk dengar firman lawan, sampai tidak ngantuk. Nah, itu penyembahan, itu proses perobekan daging. Daging yang sudah lemah tinggal plek tidur, tapi bisa mendengar firman. Itu perobekan daging. Itu doa penyembahan. Itu berjaga-jaga saat daging lemah, saat ngantuk, saat kecewa, saat putus asa jadi kuat. Nah, itu doa penyembahan, berjaga-jaga. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jika kita tetap menyembah Tuhan, itu perobekan daging yang lemah sudah dirobek. Jika kita tetap menyembah Tuhan, maka roh penurut, Roh Kudus membawa kita dalam kemenangan. Roh Kudus, roh penurut membawa kita dalam kemenangan. Dalam kemenangan. Ya, contoh Keluaran 17. Nah, ini kalau daging yang lemah dikalahkan, dirobek, maka Roh Kudus akan membawa kita pada kemenangan. Contohnya Keluaran 17 ayat 8 dan ayat 11. Keluaran 17 ayat 8 dan ayat yang ke-11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Kalau Musa menyembah, mengangkat tangan, Israel menang, kuat. Apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek, kalah Israel. Nah, itu jelas. Jelas. Jadi seperti Musa yang berada di atas gunung dan mengangkat tangan, menyembah, mengangkat tangan menyembah Tuhan, maka Israel menang atas Amalek. Tetapi kalau Musa turun tangan, menurunkan tangan karena lelah, lemah, daging lemah, karena lelah, naik terus lelah, saudara, karena daging lemah, Musa capek, lelah, maka Israel kalah. Amalek lebih kuat, Israel kalah. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ayo. Ini jadi menang atau kalah itu bukan bergantung pada hebat tidak hebatnya musuh. Menang atau kalah tidak bergantung pada hebat atau tidak hebatnya musuh, besar kecilnya musuh, tetapi kita menyembah Tuhan atau tidak. Nah, itu menang dan kalah menentukan. Kita menyembah Tuhan atau tidak. Kalau tidak menyembah, biar musuhnya kecil, kalah. Kalau menyembah, biar musuhnya besar, hebat, tak tertandingi, kita menang. Karena Roh Kudus berperang ganti kita. Tuhan tolong kita semua. Keluaran 17 ayat 8 dan ayat 16. Keluaran 17, kembali ke Keluaran 17 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 16. Keluaran 17 ayat yang ke-16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek.
8 sampai 16, 8 sampai 16 lebih lengkap ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, lelah, penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Tidak pernah capek Musa didukung oleh Harun dan Hur. Ya, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Puji Tuhan. Jadi kemenangan atas Amalek dengan dua cara. Kemenangan atas Amalek dengan dua cara. Satu, Musa, Harun, Hur naik ke atas gunung. Musa, Harun, Hur naik ke atas gunung. Nah ini, jadi ini gunung itu tempat tinggi, itu menunjuk surga, penolong yang di surga. Musa, Harun, Hur naik ke atas gunung, itu sama dengan penolong yang di surga. Nah, Yesus imam besar, saudara, nah, ini duduk di sebelah kanan, itu menunjuk penolong yang di surga itu Kristos, bahasa Latinnya Christos, C-H-R-I-S-T-O-S, penolong yang di surga. Kristos, penolong yang di surga. Kristos sama dengan penolong yang di surga. Itulah Yesus sebagai imam besar, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita, berdoa syafaat untuk kita semuanya. Di Roma 8 33 sampai 34, Roma 8. Jadi itu Kristos, Musa, Harun, Hur naik ke atas gunung, ke atas bukit. Itu penolong yang di surga, di atas. Kristos, penolong yang di surga. Itulah Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, berdoa syafaat untuk kita semua sampai saat ini. Apa berdoa syafaat itu? Membela. Roma 8 33 34. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, jadi sampai saat ini Kristus di surga, Yesus sebagai imam besar berdoa syafaat untuk kita. Dia membela kita semua. Tuhan tolong kita semua. Itu cara pertama, Yesus imam besar berdoa atas kita. Saudara, itu ya, Tuhan tolong. Jadi kalau kita menang bukan karena kita sendiri. Kalau kita menang atas pencobaan, atas setan, atas pencobaan apapun, bukan karena kekuatan kita, karena doa Yesus imam besar. Itu harus dicatat dalam hati supaya tidak sombong. Kalau kita menang atas dosa-dosa, atas setan dan lain-lain pencobaan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena doa Yesus imam besar, Kristus penolong di surga. Itu nomor satu, kemenangan atas Amalek itu. Kedua, Keluaran 17 9 10 13. 9, 10, 13. Musa berkata pada Yosua,
pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, Hur telah naik ke puncak bukit Kristos. Itu 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini cara kedua. Cara pertama doa, cara kedua Yosua dengan mata pedang. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Berperang langsung melawan Amalek. Berperang langsung melawan Amalek. Saudara, berperang langsung melawan Amalek. Yosua mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Yosua berperang melawan Amalek dan Yosua mengalahkan Amalek, sehingga bangsa Israel menjadi takut akan Tuhan. Menjadi takut akan Tuhan sama dengan terlepas dari 3 binatang buas. Terlepas dari 3 binatang buas. Ya, itu terlepas dari 3 binatang buas. Tadi itu roh, saudara, durhaka, penghujat, itu seterusnya. Terlepas dari penghukuman Tuhan, bisul pada daging. Nah, ini kemenangan membuat orang Israel takut akan Tuhan. Nah, itu kemenangan atas Amalek membuat bangsa Israel takut akan Tuhan, sama dengan terlepas dari 3 binatang buas, terlepas dari penghukuman Tuhan, bisul pada daging. Bisul pada daging. Nah, Tuhan tolong. Amalek ini berada di luar tanah Kanaan. Amalek berada di luar tanah Kanaan. Berarti Amalek menghalangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Amalek berada di luar tanah Kanaan. Artinya Amalek menjadi atau menghalangi bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Arti rohaninya sekarang, daging yang tidak takut akan Tuhan, daging yang tidak takut akan Tuhan akan menghalangi kegerakan Roh Kudus hujan akhir, perjalanan terakhir menuju Kanaan. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu hati-hati. Jadi daging yang tidak takut akan Tuhan, durhaka. Saudara, nah itu ada penyesatan, suka ajaran palsu, ada penghujatan mulut yang suka gosip dan lain-lain. Itu tidak takut sama Tuhan, itu penghalang dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Sebaliknya, kalau kita takut akan Tuhan, membenci dosa dan dusta, saudara, membenci dosa, kelepasan dari dosa, durhaka, itu semuanya, maka kita akan dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, Tuhan tolong, ayo biar kita takut akan Tuhan, membenci dosa, saudara. Nah, itu tidak mau berbuat dosa, baik dosa durhaka, dosa menghujat mulut, dosa penyesatan, ya, ajaran palsu, tidak mau. Kita akan dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini Amalek di luar Kanaan. Tapi ada juga di dalam Kanaan juga mau merongrong juga. Saudara, Yosua 9 ayat 3 sampai 17. Yosua 9, kitab Yosua pasal 9 ayat yang ketiga sampai 17. Ayat yang ketiga sampai 17. Tetapi ketika terdengar pada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, sudah masuk Kanaan ini. Lewat Yeriko dan Ai sudah masuk tanah Kanaan.
Ada orang di Kanaan namanya Gibeon, negeri Gibeon. Saudara, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikian mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Padahal dekat, tapi bilang jauh. Dusta. Hati-hati, ini juga penghalang. Tetapi berkatalah orang Israel kepada orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Kamu ini ada di Kanaan ya? Oh bukan. Lalu kata mereka, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawab mereka, dari negeri yang sangat jauh hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan, pergilah menemui mereka, berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah kami pada hari berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihat telah kering, tinggal remah-remah belaka. Ini kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisahnya, tapi lihat telah robek. Inilah pakaian kasut kami semua buruk-buruk dalam perjalanan sangat jauh. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota orang itu. Adapun kota itu adalah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Jadi kesimpulan dusta, dekat tapi bilang jauh. Nah ini, Gibeon ada di tanah Kanaan. Gibeon ada di tanah Kanaan. Gibeon ini licik, daging yang berdusta, pakai akal, pakai kelicikan, bukan akal budi. Suka memakai akal-akalan, kelicikan, sama dengan daging yang berdusta. Jadi kita harus waspada. Di tengah kegerakan Roh Kudus hujan akhir, ada daging yang berdusta, berkata tidak benar, tidak jujur, sampai menyangkal Yesus. Berkata tidak benar, tidak jujur, sampai menyangkal Yesus. Hati-hati ini. Jadi dari luar hati-hati, sandungan itu, saudara, orang Amalek, daging yang lemah, dikuasai oleh durhaka, hujat, penyesatan. Itu hati-hati, menghalangi. Tapi juga dari dalam, dusta ini juga penghalang. Saudara, Tuhan tolong. Apa artinya dusta? 1 Yohanes 2:22. 1 Yohanes 2:22. Ya, agak cepat ini. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah anti-Kristus. Tidak ada urapan. Kristus itu urapan. Anti-Kristus, anti-urapan. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa ataupun Anak. Jadi dusta sama dengan tanpa urapan Roh Kudus, tanpa bintang. Dusta tanpa urapan Roh Kudus sama dengan tanpa bintang. 1 Yohanes 2 ayat 4 kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya.
firman-Nya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dusta sama dengan tidak taat pada firman pengajar benar. Tanpa penyucian, tanpa penebusan, sama dengan tanpa bulan, tanpa sinar bulan, tanpa bintang, tanpa bulan. Nah, itu penebusan itu bulan di bawah kaki. Roh Kudus itu mahkota 12 bintang, tanpa bintang, tanpa bulan. Jadi tanpa firman, tidak taat pada firman, tidak disucikan, tidak ditebus, tidak lepas dari dosa, tanpa bulan. Satu lagi, 1 Yohanes 4, 20-21. Ini pengertian dusta. Tanpa bintang, tanpa Roh Kudus, tanpa bulan, tanpa firman, tanpa korban Kristus. Dan satu lagi, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Dusta sama dengan membenci sesama, sama dengan tanpa kasih, sama dengan tanpa matahari. Tanpa matahari. Jadi pendusta adalah kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tanpa kasih, tanpa matahari, tanpa firman pengajaran, tanpa korban Kristus, sama dengan tanpa bulan, sama dengan tanpa Roh Kudus, sama dengan tanpa bintang. Akibatnya, kalau tidak ada matahari, bulan, bintang, akibatnya, nah ini yang pertama, Kisah Rasul 27 ayat 20, akibatnya. Kisah Rasul 27, 20, ini pendusta. Hati-hati. Sementara ada gerakan pembangunan tubuh Kristus, ada daging yang lemah dikuasai antikris. Itu, saudara, yaitu durhaka, menghujat mulut itu, dan juga penyesatan. Cuma ajaran palsu dia agung-agungkan, ajaran benar dia tolak, dia benci. Nah itu, hati-hati. Yang kedua, dusta. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari, bintang tidak kelihatan, bulan tidak kelihatan, sehingga angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Akibat pertama, dihantam badai gelombang yang dahsyat. Dihantam badai gelombang yang dahsyat di lautan dunia, sampai bisa tenggelam. Nah itu akibat dusta. Sementara gerakan pembangunan tubuh Kristus, gerakan hujan air, kesempurnaan, dusta. Nah ini hati-hati. Kemudian akibat kedua, Wahyu 12 ayat 1. Mempelai wanita itu ada matahari, bulan, bintang, terang dunia. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kaki, dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepala. Ini gereja sempurna, mempelai wanita surga, yaitu berpakaian matahari, bulan, bintang. Berpakaian matahari, bulan, dan terang dunia. Seperti Yesus terang dunia. Jadi kalau berdusta berarti kita tidak bisa sempurna seperti Yesus. Tidak bisa sempurna seperti Yesus, tidak bisa menjadi terang dunia, tetapi hidup dalam kegelapan paling gelap di dunia ini. Kegelapan paling gelap di dunia, masuk aniaya antikris 3,5 tahun, sampai kegelapan paling gelap di neraka selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Oh Tuhan tolong kita semuanya, ya. Jadi jangan main-main. Dalam gerakan hujan akhir ini ada daging yang lemah harus kita hadapi, tapi ada juga dusta, Gibeon, akal-akalan, licik. Orang licik itu suka berdusta, itu suka berdusta itu seperti ular di Taman Eden. Itu akal-akalan. Firaun akal-akalan.
Suka berdusta. Ya Musa, sudah Musa, kamu gini-gini nanti kamu boleh keluar. Setelah ditolong tidak jadi, dusta, ingkar janji. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Itu Yosua 9:14. Yosua 9:14, kembali ke sana. Tadi Yosua 9 sudah kita baca mulai ayat 3 sampai 17. Sekarang ayat 14. Lalu orang Israel mengambil bekal orang itu tapi tidak meminta keputusan dari Tuhan. Nah itu, jadi daging yang berdusta itu karena orang Gibeon ini berdusta, orang Israel terjebak. Tidak usah minta keputusan Tuhan, ikut. Nah ini daging yang berdusta mengganggu kegerakan Roh Kudus ujian akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, yaitu dusta dalam nikah. Itu di luar keputusan Tuhan. Kalau kita berdusta dalam nikah, mulai permulaan nikah, seringkali ditanya gembala, apa kamu jatuh? Oh enggak om, kami suci. Nah, itu di luar keputusan Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Nah itu, saudara, itu dalam nikah. Dusta dalam penggembalaan, nah, dusta dalam fellowship, itu di luar kehendak Tuhan, di luar, tidak sesuai firman pengajaran yang benar. Itu di luar rel kehendak Tuhan, anjlok, hancur, binasa, hancur dan binasa. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, sekarang sudah kadung janji, sudah ditipu Yosua ini. Apa tindakannya selanjutnya? Yosua 9 ayat 19 sampai 27. Yosua 9, lanjutkan membaca ayat 19 sampai 27. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, dan seterusnya. Nah, ayat 21, lalu kata pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, dan mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. 27, ayat yang ke-27 langsung. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilih. Nah ini, jadi tindakan Yosua terhadap orang Gibeon, yaitu memperhamba, ya, adalah memperhamba orang Gideon, memperhamba daging yang berdusta. Nah, tidak mau diperhamba tapi memperhamba. Nah itu, jadi tindakan Yosua terhadap orang Gibeon yaitu memperhamba orang Gideon. Artinya sekarang memperhamba, menaklukkan daging yang berdusta lewat dua cara. Nah itu, jadi memperhamba atau menaklukkan daging yang berdusta ini lewat dua cara, saudara, memperhamba atau menaklukkan. Nah, jangan ditaklukkan, tapi menaklukkan. Biar kita sudah salah, ayo taklukkan daging yang dusta. Nah, itu saudara, dengan dua cara. Menjadikan tukang belah kayu untuk mezbah tadi, untuk mezbah Tuhan. Nah, ini menunjuk menjadikan tukang belah kayu. Nah, pertama untuk mezbah korban bakaran. Untuk mezbah korban bakaran, untuk mezbah korban bakaran. Nah, artinya sekarang, ya, daging yang berdusta itu harus diperhamba, harus ditaklukkan lewat percaya Yesus dan bertobat. Nah ini untuk mezbah korban bakaran, artinya kita harus percaya Yesus dan bertobat. Percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, bertobat, stop dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Kedua, untuk membakar roti. Kayu bakar itu untuk membakar roti. Artinya menikmati firman pengajaran yang benar sehingga mematangkan kerohanian.
untuk membakar roti, artinya menikmati firman pengajaran yang benar sehingga mematangkan kerohanian kita. Ya, itu saja. Seperti janda Sarfat yang menghadapi kelaparan, menghadapi kehancuran nikah dan buah nikah. Nah, itu perlu firman pengajaran dari percaya bertobat, ya itu mezbah bakaran, tapi juga untuk membakar roti. Nah, kita makan pengajaran, sudah bertobat, sudah ayo makan pengajaran benar supaya tidak berbuat dosa lagi, tapi matang kerohaniannya, menghadapi kelaparan yang akan melanda dunia, menghadapi kehancuran nikah dan buah nikah. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini cara mengatasi daging yang berdusta. Lewat percaya Yesus, bertobat, lewat pengajaran. Satu lagi, Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 28 ayat 1. Tadi sudah kapalnya dihantam gelombang, bisa sampai ke darat. Sampai di darat menghadapi ular beludak. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu Pulau Malta. 27 tadi diombang-ambing, tapi ditolong oleh Tuhan, selamat sampai di pantai. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah musim hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, badai gelombang, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, ini yang ketiga, saudaraku, satu lagi, saudara ya, ini untuk menjadikan tukang bola kayu, yaitu untuk mezbah bakaran, percaya bertobat, membakar roti, pengajaran benar, mematangkan kerohanian, menyucikan, mengubahkan kita supaya tidak masuk kelaparan, tidak masuk kehancuran nikah, buah nikah. Dan yang ketiga, untuk membakar ranting-ranting kecil. Ranting itu ya kecil, namanya ranting ya kecil. Ranting kecil sama dengan tabiat daging yang dianggap kecil. Ya enggak apa-apalah, ya cuma dusta sedikit bolehlah itu, ya, dan seterusnya. Ya itu tabiat daging yang dianggap kecil, juga dusta dianggap kecil, ya bolehlah dusta sedikit. Itu demi kebaikan bersama. Mana ada dusta demi kebaikan? Dusta itu kehancuran, ya. Supaya saudara itu membakar ranting kecil, dusta yang dianggap kecil, saudara itu membakar ranting, membakar dusta itu sama dengan membakar ular beludak. Membakar ular beludak itu, saudara. Sehingga tangan Rasul Paulus tidak apa-apa, tetap bisa digunakan menulis surat-surat dalam Alkitab. Bisa menulis surat-surat dalam Alkitab. Nah, kitab-kitab dalam Alkitab, surat-surat atau kitab-kitab dalam Alkitab. Bisa beribadah, melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan masing-masing. Bisa melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Hati-hati, di balik dusta yang dianggap kecil ada ular beludak, setan, sumbernya dosa. Nah, itu yang harus dibakar dalam api Roh Kudus tadi ya, dibakar dalam api Roh Kudus. Membakar ranting kecil, tabiat daging dengan api Roh Kudus, sama dengan membakar ular beludak dalam api Roh Kudus, sehingga tangan Rasul Paulus tidak apa-apa, saudara, tidak apa-apa. Tetap bisa digunakan untuk menulis surat-surat atau Injil-Injil dalam Alkitab. Saudara, bisa dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus yang semua. Bisa dipakai sesuai jabatan pelayanan, bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan
tubuh Kristus sempurna. Itu tukang belah kayu. Cara mengatasi Gibeon, daging yang cerdik, yang dusta. Ayo datang ke mezbah, datang pada firman pengajaran, datang pada Roh Kudus. Tuhan tolong kita, tetap dipakai. B, kedua, menjadikan tukang timba air. Menjadikan tukang timba air. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Efesus 5 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Menimba air untuk kolam pembasuhan, menimba air untuk kolam pembasuhan, menunjuk bejana, menunjuk baptisan air yang benar. Nah, itu caranya melawan daging yang dusta. Yaitu baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus supaya tidak busuk. Kalau mayat dibiarkan saja ya busuk. Dikuburkan dalam air bersama Yesus supaya tidak busuk, tetapi keluar dari air, bangkit dari dalam air, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran, tidak ada dusta lagi. Perkataan yang benar, hidup dalam kebenaran, perkataan yang benar dan baik, tidak ada dusta. Itu hidup baru. Tapi di Efesus 5:26 menguduskan dengan air dan firman. 26 menyucikan, memandikannya dengan air dan firman. Nah, sesudah yang kedua, saudara, jadi yang pertama itu kolam pembasuhan, baptisan air, kita hidup benar, perkataan benar, tidak ada dusta. Kemudian selanjutnya, sesudah kita menyelam, dikuburkan, sesudah dikuburkan, menyelam dalam baptisan air, kita harus menyelam dalam firman pengajaran yang benar. Menyelam dalam firman pengajaran yang benar, terutama dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Seperti sekarang ini, sidang jemaat Mojokerto, ayo bersaksi. Kalau ada suaminya, istrinya belum pendalaman Alkitab, ayo. Saudara, mungkin karena tidak senang orangnya, tidak senang saya, ya diberitahu. Jangan lihat orangnya, lihat pengajarannya. Lihat pengajarannya. Saudara, benar atau enggak? Kalau benar, terima. Saudara, kalau benar, diampuni orangnya. Kalau ada salah, diampuni. Ya begitu. Saudara, jangan karena manusia, karena apapun, saudara, atau karena orang lain benci saya, saudara ikut benci. Jangan juga, rugi. Lihat firmannya, lihat firmannya. Ya itu, kalau benar dari Alkitab, ya itu benar menyucikan kita. Nah itu yang penting. Saudara, ayo kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Saudara, maka Yesus imam besar selalu menyucikan kita terus menerus sampai kita sempurna seperti Dia. Nah itu pendalaman Alkitab, perjamuan kita disucikan terus menerus. Yesus imam besar menyucikan kita terus menerus sampai satu waktu sempurna seperti Dia. Menyucikan kita mulai dari hati, perbuatan, perkataan sampai sempurna, ditambah mulai hati, perkataan, perbuatan sampai sempurna seperti Dia. Nah itu disucikan terus hatinya, perbuatannya, perkataannya. Nah, Matius 5 ayat 8, kalau hati sudah suci, bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Nah ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah ini, jadi orang yang suci hatinya, suci perbuatan perkataannya, pasti bisa melihat Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, seperti Musa mendirikan mezbah dengan tulisan Tuhan panji-panji, itu menyembah Tuhan.
Keluaran 17, 15, 16. Nah, ini seperti Israel, Musa mendirikan mezbah, menyembah kepada Tuhan. Mari, Keluaran 17, 15, 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah, mezbah doa, mezbah dupa emas, mezbah doa, Tuhan panji-panji. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Nah, Musa mendirikan mezbah, Tuhanlah panji-panjiku. Ya, artinya, kira-kira Musa menyembah Tuhan. Musa bersama Israel menyembah Tuhan, menyerah sepenuh, mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya yang besar untuk berperang ganti kita, untuk berperang ganti kita. Kira-kira Tuhan tolong. Nah, ini sekalipun kita hanya domba sembelian, Roma 8 ayat 36. Ayo ulurkan tangan sama Tuhan, menyerah. Tuhan akan ulurkan tangan kasih-Nya berperang kepada kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Sekalipun kita hanya domba sembelian, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, satu langkah jaraknya dengan maut. Tetapi jika kita banyak mengembek, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya berperang ganti kita. Nah, inilah kita lemah tak berdaya. Domba sembelian sudah diikat, sudah tidak bisa apa-apa, hanya mengembek, menyembah Tuhan. Sekarang artinya menyerah sepenuh, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya berperang ganti kita. Hasilnya Roma 8:35, bertahan tangan kasih Tuhan. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Tidak ada. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang mustahil yang sedang kita hadapi hari ini, kita tetap bertahan dalam Tuhan. Kita tetap tidak terpisah dari Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini yang mustahil, kita tetap hidup di dalam tangan kasih Tuhan yang tidak tertandingi, tak terbatas, tak tertandingi apapun. Yakinkan hidup di dalam tangan kasih Tuhan, bertahan, tidak mundur, tidak terpisah dari Tuhan. Yang kedua, Roma 8 ayat 37. Roma 8:37. Mari, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tangan kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Artinya lebih dari pemenang. Artinya kita kecil tak berdaya, tetapi menang atas musuh yang lebih kuat. Karena tangan kasih Tuhan berperang ganti kita. Kita kecil tak berdaya, tapi bisa menang atas musuh yang lebih kuat, lebih hebat. Karena kasih Tuhan berperang ganti kita. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Seperti Daud, 1 Samuel, seperti Daud menghadapi Goliat, langsung aja. Daud menghadapi Goliat, tidak bisa apa-apa. Tapi dia hanya mengulurkan tangan pada Tuhan. Dia hanya menyembah, menggunakan nama Yesus, menyeru nama Yesus, nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tangan kasih Tuhan berperang melawan Goliat dan Goliat kalah. Lebih dari pemenang. Jelas Goliat, kamu ini hanya mati.
tapi bisa menang. Itu lebih dari pemenang. Kalau Daud yang lebih hebat dari Goliat, ya itu pemenang. Tapi kalau Daud tidak ada arti apa-apa. Goliat hebat, dia menang, dia lebih dari pemenang. Menghadapi masalah mustahil, apapun kita lebih dari pemenang. Tuhan berperang ganti kita. Terakhir, Kolose 3 ayat 14. Ayo, masalah mustahil, ekonomi, penyakit, masa depan, serahkan pada Tuhan. Jangan mundur, bertahan. Jangan mundur, ayo serahkan pada Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Kolose 3:14 terakhir. Kolose pasal 3:14. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan menyatukan kita, menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Yesus. Sampai sempurna seperti Yesus. Jika Yesus datang kedua kali, kita diangkat di awan-awan yang permai. Masuk Firdaus 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ini kemenangan terakhir. Duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga selamanya. Kemenangan terakhir. Duduk bersanding. Kolose 3. Kasih Tuhan menyatukan dan menyucikan, mengubahkan kita terus-menerus sampai sempurna seperti Yesus. Jika Yesus datang kedua kali, kita diangkat di awan-awan permai. Masuk Firdaus 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru, kekal selamanya. Duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selamanya. Kemenangan terakhir bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo hidup dalam tangan kasih-Nya. Apapun keadaan kita, kecil tak berdaya, menghadapi apapun, ayo mezbah dengan mendirikan mezbah yang ditulisi Tuhanlah panji-panjiku. Tuhan berperang ganti kita dengan tangan kasih-Nya. Apapun keadaan kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Jangan mundur sedikit pun, saudara. Jangan putus asa, kecewa. Maju terus bersama Tuhan, sidang jemaat semua sampai kemenangan terakhir. Duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ada nyanyian, apa yang dapat memisahkanku dari kasih. Coba dicari dulu ya kalimatnya. Apa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, dari kasih. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan perjamuan sebentar. Belum ketemu masih? Ya, mari. Ya, silakan. Ayo. Apa yang dapat memisahkanku? Dosa-dosa, penyakit, Tuhan sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, kekurangan ku tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Ketiga, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Kor, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam
bahaya kau menggendong, tetap dalam tangan kasih Tuhan. Yesus sahabatku. Kor sekali lagi. Tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Dengan jangan ragukan pribadi Tuhan mengasihi kita. Adakah kita mengasihi Dia? Dalam bahaya, ada yang mengangkat dua tangan, mari. Jamalah kami Tuhan. Dalam bahaya sekali lagi. Bahaya rohani, jasmani, dosa-dosa, penyakit dan lain. Kita sembah Dia, mengembek kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, ini kami tidak berdaya oleh dosa-dosa, puncak dosa, tidak berdaya oleh pencobaan, penyakit, ekonomi, masa depan rasanya mau putus asa, tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Oh, peluklah kami, gendonglah kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu, kembalikan dalam tangan kasih-Mu. Kami yang sudah berdosa jauh dari Tuhan, kembalikan dalam tangan kasih. Kami yang sudah kecewa, putus asa Tuhan, tidak setia, kembalikan dalam tangan kasih-Mu. Gendonglah kami semua sampai menang, sampai kemenangan terakhir. Duduk di tata surga bersama keluarga yang sudah mendahului kami Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Engkau mengampuni kami, Engkau menolong kami Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan duduk bersanding di takhta surga selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, terlalu baik Engkau bagi kami, manusia berdosa, manusia daging yang dusta ini Tuhan, manusia daging yang durhaka Tuhan. Tolong kami semua, Engkau kembalikan dalam pelukan tangan kasih-Mu Tuhan, berperang ganti kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah diberkati di hadapan kami adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah diberkati di hadapan kami adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kasih Tuhan yang kuat, yang tak terbatas apapun, menggendong kami, sanggup melakukan apa saja bagi kami, menolong, menyembuhkan, menyucikan, mengubahkan, sampai menyempurnakan kami duduk bersanding dengan Tuhan di takhta surga selama-lamanya. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita duduk dengan kurnya persiapan perjamuan suci. Haleluya. Kur.
kita bangkit berdiri dalam bahaya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Sekali lagi, yakin perjamuan suci adalah kasih Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ada kasih-Mu yang besar Tuhan, menolong kami Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami, apapun keadaan kami, rohani, jasmani, kembalikan dalam pelukan tangan kasih-Mu Tuhan. Dengarkan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama, ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi juga bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba, tidak bisa letakkan di dada. Ayo sama-sama dengar firman, sama-sama yakin tangan kasih Tuhan berperang ganti kita semuanya pada saat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat dua tangan ke atas, bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga selama-lamanya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, jangan ada yang ketinggalan di antara kami, di antara saudara kami, di antara sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkan kami hidup dalam tangan kasih-Mu, menang bersama Tuhan sampai Engkau datang, sampai terangkat semua di awan permai bersama Tuhan selamanya, duduk di bersanding dengan Yesus di takhta surga selamanya. Haleluya, haleluya. Ini kami dalam kelemahan, kekurangan, Engkau tolong Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Engkau jamah kami, jamah hamba Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami kembali dalam tangan kasih-Mu sampai duduk bersanding dengan Tuhan di takhta surga selamanya. Terima kasih. Turunkan tangan, berkati sidang jemaat Mojokerto, berkati dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga dalam hidup mereka. Dan ada kesaksian-kesaksian, ada ucapan syukur selalu kepadamu Tuhan. Terima kasih, semua permasalahan Engkau tolong semua, Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa mendengar firman-Mu di sana. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih. Pertambahkan juga yang pendalaman Alkitab perjamuan suci. Sungguh-sungguh, oh Tuhan ada di dalam tangan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati semua, bukakan firman-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih.
biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that